al-huznu ala fawatil mahbub min umuriddin. Bermula yang dipuji adalah kesedihan hati atas keluputan, kehilangan yang disukai dari perkara-perkara agama. Nah, ini terpuji. Kesedihan hati atas kehilangan kebaikan-kebaikan di masa lampau dari urusan agama. Nah, maka kesedihan yang demikian adalah kesedihan yang terpuji. Kal huzni 'alal maksiyat, seperti sedihnya hati atas kemaksiatan. Au tarkil wajibat, atau sedihnya hati atas meninggalkan kewajiban-kewajiban. Au tadyi'il auqat, atau sedihnya hati karena menyia-nyiakan waktu fil ayyamil madiyah, pada masa-masa yang lalu. Kita ingat dahulu pernah melakukan kemaksiatan. Ingat itu. Nah, lalu kita dengar ada ancaman-ancaman Allah, ada azab-azab Allah terhadap maksiat yang pernah kita lakukan itu. Lalu hati kita jadi sedih. Nah, sedih hati karena bahari macam-macam kelakuan. Atau meninggalkan kewajiban. Dulu rancak kada sembahyang, dahulu rancak kada puasa. Nah, kegenangan itu, keingatan itu, lalu sedih hati. Nah, atau ingat dahulu banyak waktu yang tersia-sia. Sekarang umur sudah 60, berapa puluh tahun waktu yang terbuang sia-sia, yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Keingatan itu lalu sedih hati ini. Nah, ini adalah kesedihan yang terpuji, kesedihan yang mulia, yang baik. Itu satu tanda bahwa hati orang ini adalah masih hidup. Nah, ini hati orang masih hidup. Orang yang pernah meninggalkan sembahyang di masa lalu, di masa muda, nah umur mulai 16, 17, 18 sampai 30, banyak kada sembahyang. Begitu mendengar ilmu, bagaimana beratnya hukuman orang yang tidak sembahyang, bagaimana ancaman yang dia hadapi begitu masuk ke dalam kubur, bagaimana ancaman yang bakal dia hadapi di padang mahsyar, bagaimana ancaman yang disediakan Allah azab neraka kepada mereka-mereka yang masa mudanya, masa hidupnya banyak tertinggal kewajiban-kewajiban. Nah, mendengar itu hatinya jadi sedih. Hatinya sedih. Nah, ini menunjukkan hatinya itu masih hidup. Ini kesedihan yang terpuji. Kalau hati ini sudah mati, kada ada sedihnya. Kada ada sedihnya. Dahulu kada sembahyang, dahulu pernah jadi maling, dahulu pernah menipu orang, dahulu pernah menzalim orang, dahulu pernah memintari orang. Nah, sekarang mendengar bahwa itu hal yang dicela, bahwa itu hal yang diancam dengan neraka, hatinya kada ada sedih-sedih. Nah, biasa-biasa. Nah, ini menunjukkan hati orang ini sudah mati. Sudah mati itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Sesungguhnya Allah
mencintai tiap-tiap hati yang bersedih karena hal-hal yang seperti tadi. Kalau hati kita ini sedih mengingat waktu banyak yang terbuang dahulu, sedih sekarang hati ini, Allah suka hati yang sedih itu. Dahulu banyak ada sembahyang, sekarang sudah tua, sedih hati mengingat kelakuan masa lalu. Nah, itu hati-hati yang dicintai Allah. Innallah yuhibbu kulla qalbin hazin. Wakila tawadda'a Dawud alaihi salam faqala ya Rabb tahhartu badani bil ma fa bima utahhiru qalbi fa auhallahu ilaihi tahhirhu bil humum wal ahzan. Nabi Daud berwudu. Nabi Daud alaihi salam berwudu, lalu beliau berkata, wahai Tuhanku, aku sudah mensucikan badanku dengan air. Maka dengan apa aku bisa mensucikan hatiku? Dengan apa aku bisa membersihkan hatiku? Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, tahhirhu bil humum wal ahzan, sucikanlah hatimu itu dengan kesedihan-kesedihan. Nah, kesedihan apa? Kesedihan mengingat hal-hal yang dilakukan dahulu kala. Seperti banyaknya waktu yang sia-sia, banyaknya waktu yang tidak bermakna, padahal waktu adalah merupakan barang yang sangat mahal harganya. Wakila, dan dikatakan orang, imaratul qalbi bil ahzan wal qalbul ladzi la huzna fih kal baitil kharib. Makmurnya hati seseorang itu dengan kesedihan. Makmurnya hati seseorang dengan kesedihan. Kalau kita masih bisa sedih mengingat dosa yang telah lalu, nah, kalau hati kita ini bisa sedih mengingat dosa yang lalu, menunjukkan hati kita makmur. Dan bermula hati yang tidak ada sedih padanya seperti rumah yang rubuh. Dahulu saling nakalan dahulu kelakuannya, banyak menantang perintah Allah, banyak melanggar hukum Allah. Nah sekarang kadang-kadang sedih, itu menunjukkan hati